Fly to your city, excited to see your face. Hold me, console me, and then I'll leave without a trace. Come on, don't leave me. Halo semuanya, kenalin nama aku Iren. Dan di video ini aku mau membahas sedikit review dari bacaan yang berjudul From Past to Present: The Israeli-Palestinian Conflict yang ditulis oleh Burak Elmali. So, bacaan ini sendiri membahas secara cukup lengkap tentang konflik antara Israel dan Palestina. Mulai dari akar sejarahnya, ideologi Zionisme, berbagai perang, sampai respon internasional terhadap peristiwa terbaru di tahun 2023. Jadi, kalau kita lihat dari sudut pandang hubungan internasional, konflik Israel-Palestina ini bisa dijelaskan lewat beberapa konsep penting yang sudah aku pilih. Pertama, kita bisa lihat dari teori realisme. Jadi konflik ini tuh menggambarkan negara Israel berusaha mempertahankan keamanan dan kekuasaan melalui kekuatan militer, sehingga Israel ini memandang keberadaan negara Palestina sebagai ancaman terhadap survivalnya. Jadi mereka tuh terus melakukan tindakan preventif, bahkan ofensif, untuk mempertahankan kontrol wilayah-wilayah strategis seperti di Gaza dan tepi barat. Sementara dari sisi Palestina, perjuangan mereka tuh bisa dipahami lewat konsep nasionalisme dan self-determination atau hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi bisa dikatakan sejak deklarasi Balfour tahun 1917 sampai peristiwa Nakba tahun 1948, Palestina itu sangat berusaha mempertahankan identitas nasionalnya di tengah tekanan kolonialisme dan pendudukan dari Israel. Di bacaan ini juga, dari yang aku pahami, menunjukkan bagaimana narasi menjadi alat politik gitu. Jadi narasi itu sendiri menjadi alat politik. Jadi sang penulis juga menjelaskan bahwa ada dua versi besar, yaitu narasi Zionis dan narasi Palestina. Oke, jadi aku bakal jelasin sedikit apa itu narasi Zionis dan narasi Palestina. Jadi narasi Zionis, mereka tuh menekankan pada tanah yang dijanjikan dan keamanan bangsa Yahudi. Sedangkan narasi Palestina yang menekankan pada kolonialisme, perampasan tanah, dan hak pengungsi untuk kembali. Kalau dari yang aku lihat, dalam teori konstruktivisme, hal ini tuh menarik karena identitas dan makna yang dibentuk oleh kedua pihak, Israel dan Palestina itu, mempengaruhi tindakan politik dan kebijakan mereka. Dan selain itu, aspek kolonialisme pemukim atau settler colonialism juga penting banget di sini. Sang penulis juga menyebut bahwa pembentukan Israel tuh adalah hasil proyek kolonial yang menggusur penduduk asli Palestina. Jadi kalau kita lihat juga dari perspektif teori postkolonialisme, ini tuh bisa dilihat sebagai bentuk kelanjutan kolonialisme Eropa yang dibungkus dalam ide-ide nasionalisme modern. Jadi penulis ini tuh juga banyak menyoroti berbagai upaya perdamaian seperti Oslo Accord, Camp David Summit, dan Roadmap for Peace. Namun dari yang aku lihat sendiri, dari sudut pandang teori liberalisme tuh kan yang percaya pada diplomasi dan kerjasama internasional, terus semua perjanjian itu tuh belum efektif karena ada asimetri kekuasaan antara Israel dan Palestina kan. Terus juga ada dukungan Amerika Serikat terhadap Israel juga, yang memperkuat Israel tuh kayak ketidakseimbangan ini gitu. Jadi dukungan Amerika Serikat terhadap Israel juga memperkuat ketidakseimbangannya. So, secara umum, sang penulis El-Mali menggambarkan konflik ini tuh bukan hanya sebagai sengketa politik biasa, tapi juga perang narasi dan legitimasi. Jadi, siapa yang berhak atas tanah dan siapa yang diakui oleh dunia internasional. Dari bacaan ini, aku jadi bisa ngelihat kayak konflik Israel-Palestina tuh bukan cuma soal agama, tapi lebih dalam gitu. Kayak menyangkut identitas, kekuasaan, dan warisan kolonialisme. Dan sampai hari ini pun solusi dua negara masih jadi harapan utama, walaupun realisasinya makin sulit karena faktor politik, ekonomi, dan keamanan. Tapi menurut aku pribadi, penting banget buat kita memahami konflik ini secara objektif dan ilmiah, supaya kita tuh gak cuma terjebak di sisi emosional, tapi juga bisa melihat konteks sejarah dan struktur kekuasaan global di baliknya. Gak cuma kayak
ngelihat dari apa yang kita lihat di sosial media seperti TikTok atau Instagram. Jadi kita tuh terjebak dalam sisi emosionalnya. Jadi kita nggak tahu konteks sejarah apa dan struktur kekuasaan global apa yang ada di balik itu semua. Jadi penting banget sih menurut aku untuk memahami konflik ini tuh secara objektif dan ilmiah, bukan cuma ikut-ikutan aja atau karena lagi rame dukung negara A atau B. Jadi kita sampai lupa untuk memahami konflik ini secara objektif dan ilmiah. Oke, jadi itu aja review dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman memahami inti dan bacaan ini. Dan aku juga mau minta maaf kalau misalkan ada 1-2 kata atau kalimat yang salah dan ada beberapa hal yang